Ketua PBNU Gus Ulil samakan penolakan tambang dengan Wahabisme, aktivis lingkungan terlalu ekstrim. PBNU mengkemaja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi lagi rame diomongin nih. Gimana enggak, nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT Gak Nikel. Itu loh salah satu perusahaan yang lagi jadi hujatan karena aktivitas pertambangannya di Raja Ampat. Waduh, tapi nih si bapak sih ngakunya nggak bawa-bawa nama PBNU ya. Beliau klarifikasi juga di akun Instagramnya pas Senin 9 Juni soal isu pertambangan di Raja Ampat. Doi ngerespon kampanye Chef Raja Ampat dari Greenpeace. Gus Fahrur bilang kampanye yang dibikin sama Greenpeace ini udah nimbulin kesalahpahaman di masyarakat. Doi sih alasannya kalau lokasi tambang di Pulau Gak berjarak 40 km dari Piai Nemo alias jauh dari lokasi pariwisata cenah. Dah gitu Doi ngungkit-ngungkit kalau eksplorasi Pulau Gak udah jalan dari 1998 dan izin usaha pertambangannya juga udah ada pas 2017. Gara-gara namanya ramai disebut, Gus Fahrur minta agar masyarakat jangan sampai nyebarin info yang salah. Bukan masalah pro kontra katanya, tapi keakuratan informasi. Ya namanya juga komisaris, pasti ngebelain perusahaannya dong. Tapi netizen bakal percaya nggak nih? Ketua PBNU terlibat dalam penambangan nikel di Raja Ampat. Demi tambang, surga Papua dijual. Tapi jangan protes, komisarisnya orang suci. Inilah Raja Ampat, tempat Tuhan meletakkan lukisan terbaiknya, laut bening, hutan lebat, dan masyarakat adat yang hidup damai. Tapi kemudian datang kemajuan, tambang nikel, cerobong asap, dan komisaris baru. Beliau ini bukan orang sembarangan, ketua PBNU, tokoh agama, dan sekarang komisaris PT Gak Nikel. Karena siapa bilang dakwah harus di masjid, bisa juga di lubang tambang. Saat rakyat Papua bersuara soal alam mereka yang rusak, beliau dengan penuh kebijaksanaan berkata, "Tenang, saya tidak mewakili PBNU kok. Luar biasa, jadi kalau nanti ada banjir lumpur nikel, itu bukan urusan organisasi, itu hanya urusan dompet pribadi." Kita diajari bahwa tokoh agama itu pelindung umat, tapi sekarang malah ikut tambang yang melindas hak hidup masyarakat adat. Papua bukan milik elit-elit Jakarta yang pakai jas dan sorban. Papua bukan papan proyek untuk orang yang berkhutbah soal moral, tapi ikut merusak lingkungan. Agama itu bukan topeng. Kalau kalian menjual alam atas nama pembangunan, setidaknya jangan bawa nama Tuhan dalam bisnis kalian. Papua tak butuh komisaris bersorban. Mereka butuh keadilan dan alam yang utuh. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak, oke. Kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih?
Lu harus beralih. Karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Enggak, maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Raja Ampat bak surga dari tanah Papua. Lautnya menyimpan 75% jenis terumbu karang di dunia. Jumlahnya lebih dari 500 spesies koral. Sementara hutan Raja Ampat adalah rumah dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan endemik. Tak heran Raja Ampat dinobatkan sebagai UNESCO Geopark pada 2023. Laut dan hutan jadi tempat warga Raja Ampat menggantungkan kehidupan. Seperti mayoritas warga Pulau Arborek yang turun-temurun mencari nafkah sebagai nelayan. Sejak keindahan Raja Ampat semakin mendunia, warga Pulau Arborek merambah ke pariwisata, seperti usaha penginapan hingga jasa menyelam bagi wisatawan. Di mana para wisata masuk, ya kami dari nelayan yang mancing-mancing ikan, terus kami pindah ke dunia wisata, kami kelola homestay sendiri. Jadi kehidupan untuk mata pencaharian kami ada di laut. Pokoknya semua yang ada di dalam laut itu kami perlu semua. Namun belakangan warga Raja Ampat di Pulau Arborek resah. Warga khawatir aktivitas tambang nikel berisiko mengancam ekosistem laut. Selama ini perairan Pulau Arborek jadi magnet wisatawan yang menawarkan pengalaman melihat keanekaragaman terumbu karang hingga ikan pari manta. Kami yang sebagai pengusaha lokal memang tidak setuju kalau ada tambang di Raja Ampat. Nantinya sangat buruk terhadap laut nanti. Memang kekhawatiran kami itu jangan sampai dari berapa tahun ke depan ini, karena tambangnya sangat dekat dengan tempat wisata. Hutan yang dilindungi yang hijau itu juga dibongkar. Ion logam ini akan terdifusi bersama air laut. Kalau di Raja Ampat jaraknya hampir 40 kilo, tetapi itu masih satu wilayah ekoregion, ekosistemnya sama, dan pasti arusnya itu membawa polutan itu sampai ke wilayah pulau yang jadi destinasi pusat itu. Nah, nikel itu urutan kedua yang paling toksik, paling beracun untuk hewan karang. Kita bisa lihat Save Raja Ampat itu bukan sekedar hashtag kan, itu sebuah bentuk gerakan sosial. Dan kita bisa lihat kemarahan, kegeraman pada tambang di Raja Ampat ini bisa melibatkan berbagai lapisan, mulai dari aktivis, mulai dari mahasiswa, hingga mereka yang mungkin selama ini tidak banyak terlibat dalam isu sosial, tapi merasa secara visual saja nih, ada tempat seindah ini dirusak, kok tega? Nah, itu kan artinya isu ini sudah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan kepedulian itu sudah terbangun. Dan dampaknya, kita juga harus mencatat, kenapa kemudian 4 perusahaan dicabut, itu kan bentuk respon pemerintah. Tentu masih belum memenuhi apa yang sebenarnya kita aspirasikan, tapi at least itu adalah bentuk respon pemerintah karena desakan publik ini. Jadi untuk isu Save Raja Ampat, bagaimana kemudian saya juga menyampaikan lewat puisi, bagaimana teman-teman membuat hashtag dan berbagai postingan, kita tahu bahwa semuanya marah dan geram. Ya, terkait dengan tambang yang sementara marak di Raja Ampat ini, sebagai warga lokal yang ada di Raja Ampat, lebih khusus di Kampung Arborek, yang adalah pelaku wisata, kami sangat khawatir atau takut ketika tambang ini terus beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, sehingga dampaknya ke laut. Berdasarkan data Kementerian ESDM sendiri, industrialisasi nikel ini akan berhenti atau selesai di 2050. Artinya sekitar 25 tahun lagi. Artinya jika ada anak yang lahir hari ini, lalu kemudian 25 tahun ke depan, pada saat dia umur 25 tahun, dia tidak akan pernah melihat Pulau Gak yang kecil tadi itu, yang cantik sekali itu,
tapi dia akan melihat kehancuran Pulau Gak, kampung halamannya, bahkan dia tidak akan pernah merasakan nikmat ekonomi dari hadirnya PT Gak tersebut, sehingga dia harus keluar dari, tercerabut dari akarnya. Kita kan hanya melihat hari ini ada kemaslahatannya, tapi bumi ini tidak hanya kita tinggali, tidak hanya Gus, Karosi dan saya yang tinggal di sini. Kenapa atas dasar pembangunan kita mau melanggar konstitusi dan kita membuat kesalahan, membuat dosa-dosa di awal terhadap anak cucu kita? Gus Ulil, mengapa kepekaan itu atau rasa yang sama itu tidak ada pada Anda? Saya punya concern kepada isu lingkungan, tetapi saya punya pandangan yang lain. Penambangan itu satu hal, dampak-dampaknya adalah hal lain. Jadi kalau ada dampak negatif dari penambangan, yang perlu ditangani adalah dampaknya. Nah, di dalam pembangunan yang tentu saja akan membawa manfaat bagi banyak orang, selalu ada eksesnya. Bangun jalan tol di era Pak Jokowi itu jangan dikira tidak ada eksesnya. Tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko karena takut pada ekses, ya kita tidak akan membangun sama sekali. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan jalan tol, sungguh sangat berbeda. Ini tentang ekosistem lingkungan hidup, ini tidak melulu tentang rumah yang tergusur, tetapi kehidupan manusia yang akan hilang, di mana mata pencariannya mencari ikan, lalu ekosistem yang luar biasa, fauna yang tercerabut. Ya, betul. Dan ini pada gilirannya akan menjadi krisis iklim yang akan membunuh kita semua pada giliran. Nah, ini yang disebut dengan alarmisme ya. Jadi kalau Anda concern dengan isu lingkungan, tetapi dengan narasi seperti yang Anda katakan ini, itu namanya fear mongering. Anda menebar-nebarkan ketakutan tanpa melihat bahwa ada maslahat yang diperoleh oleh negara dan rakyat dari penambangan itu. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak-Bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Ini problem kami, Pak. Itu mereka, para pengusaha ini diberi tax holiday, tax allowance itu sampai 25 tahun. Nikel di Morowali itu tinggal 10 tahun, Pak. Jadi habis tax holiday itu selesai, habis nikel, kami akan mendapatkan begitu-begitu saja. Nah, saya mau sedikit mengulas tadi ya, Audrey, soal kenapa kita menolak ini gitu. Nah, ini bukan sekedar bahwa ini merusak lingkungan, itu jelas. Tapi kita bisa melihatnya bagaimana dampaknya langsung nanti kepada warga lokal. Jadi yang dirusak itu juga kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal. Tadi kita mendengar sendiri kan bahwa warga mengatakan ini nanti kalau pariwisatanya rusak, kita kehilangan mata pencaharian. Itu artinya ada kehidupan dan penghidupan yang dicabut di situ. Jadi pariwisata itu pun adalah bagian dari kehidupan dari warga lokal itu. Nah, di sini juga membuktikan bahwa penggalian tambang atau pembukaan sebuah tambang itu tidak otomatis berdampak bagi kesejahteraan warga lokal. Bahkan ada banyak case ternyata tidak ada distribusi keadilan, tidak ada distribusi kesejahteraan, warga lokal tetap terpinggirkan, tetap rugi gitu ya. Tidak mendapat apa-apa, mereka hanya mendapat alamnya yang semakin rusak, bahkan semakin miskin. Nah, dan lebih dari itu, keputusan untuk mengelola sebuah kekayaan alam itu tidak pernah melibatkan warga lokal. Terbukti dari ketika Kompas TV kemudian menghadirkan suara warga lokal yang menolak, itu artinya mereka tidak dilibatkan, mereka tidak ditanyai. Dan ini yang kemudian terjadi di banyak tempat di Indonesia. Pengelolaan atas hasil kekayaan alam itu hanya ditentukan oleh segelintir elit, dan kemudian hasilnya hanya untuk kelompok tertentu saja. Kita ketahui bahwa Raja Ampat ini sektor unggulannya ada dua, perikanan dan pariwisata, yang selama ini masyarakat lokal Kabupaten Raja Ampat sedang lakukan dan kelola. Tapi setelah tambang ini masuk, menjadi keresahan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, lebih khusus kami yang sebagai pelaku wisata,
yang mengelola homestay. Dan menjadi kekhawatiran kami ketika tambang ini ada terus, maka laut kami yang sekarang bagus ini nantinya tidak seperti ini lagi, nantinya akan kabur airnya, sehingga menjadi keresahan kami pelaku wisata lokal. Ulil, lu dari dulu kalau ngomong tuh selalu mencela-mencele. Tahun 2011 ya, tahun 2018 lu ngomong jarang ada negeri yang maju karena kekayaan tambang alam. Negeri-negeri yang maju biasanya maju karena tambang yang lain, yaitu kreativitas manusia. Itu waktu dulu belum dapat bagian, ya kan? Sekarang giliran PBNU ya dapat bagian. Gus Warur tuh sebagai komisaris PT Gak Nikel ya, tambang sana, sekarang ngomongnya begini nih. Ketua PBNU sebut pertambangan itu maslahat, menjaga lingkungan terlalu ekstrim itu tidak adil. Pret. Giliran kebagian ngomongnya mencela-mencele. Lil. Tahu nggak sih, PBNU itu nyebutin kalau menjaga lingkungan terlalu ekstrim bisa berdampak negatif. Ini disampaikan langsung loh oleh Ketua PBNU sendiri kalau kegiatan tambang itu nggak selalu buruk dan seringkali memberikan manfaat. Jadi baru-baru ini Ketua PBNU menyebutkan bahwa lingkungan itu memang perlu dijaga, tapi jangan terlalu ekstrim karena dampaknya bisa negatif. Padahal sebenarnya pertambangan itu bisa memberikan manfaat asalkan dilakukan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab, kata beliau. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan dari netizen, bagaimana seharusnya kita menjaga keseimbangan alam? Berdasarkan fakta, sebenarnya kalau ada kegiatan pertambangan di suatu wilayah, seringkali wilayah tersebut justru rusak dan tidak dikembalikan seperti semula. Bahkan, hal ini juga sempat disampaikan oleh Greenpeace yang baru-baru ini justru mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menjaga alam secara ekstrim. Nah, PBNU mengatakan bahwa penambangan yang tidak dikelola dengan baik itu memang merusak dan harus dihentikan. Sektor pertambangan harus dipertimbangkan demi kelangsungan kebutuhan industri. Maka dari itu, perlu pendekatan yang lebih bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam agar ekonomi tetap bisa jalan tanpa merusak. Aduh, Lil, mending lu balik lagi ke pesantren, Lil. Cuci kasrol sambil ngeliwat aja deh lu, Lil. Malu melihat ormas anjir. Astaga, bawa dalil segala lu dan ngebahas ekosistem kayak yang paham aja lu, Lil. Aduh, lagian lu Bang sopan bener lu manggil Gus panggil aja Ulil gitu ya kan. Kayaknya dia lebih bocah daripada lu gitu Bang. Lu lebih dewasa gitu pemikiran lu itu Bang gitu. Lebih memikirkan kepentingan umat yang benar-benar kepentingan umat gitu, bukan hanya umat satu kaum doang, tapi seluruh dunia bahkan menurut gua gitu. Kalau masalah tentang alam mah ini Ulil ini gak ngerti eksploitasi ini Ulil ini. Ngomong kemaslahatan yang mana, Lil? Kemaslahatan yang mana? Perekonomian Indonesia bisa maju, Lil, nggak harus mengeksploitasi si tanahnya itu sendiri atau si sumber daya alamnya itu sendiri. Nggak perlu mengeksploitasikan itu mah memakmurkan perekonomian lu doang kali, Lil. Lu jangan-jangan lu dapat jatah, Lil. Oh iya lupa gua. Ternyata by the way gue juga disclaimer dari organisasi yang sama gitu loh. Tapi gue nggak setuju nih ormas-ormas gitu loh ya kan dikasih jatah tambang. Nah kayak begini nih gitu kan. Udah baik lagi aja ke pesantren, Lil. Ya kan, jangan sampai gitu ya kan gue ketawain juga lo. Gue nanti yang diketawain gitu ya kan. Bang, lu beruntung by the way Bang, nggak diketawain dan nggak dikata-katain karena lu nggak jualan es teh gitu kan. Ini mengingatkan gue gitu sama memori beberapa bulan lalu gitu ya kan. Ada tuh sama Gus Gasus juga gitu loh ngata-ngatain orang. Nah ini ngata-ngatain pengen gue emosi aja nih kayaknya ya kan. Duh, bener-bener gue salut sama lu Bang, nggak ada niatan buat ngegampar gitu ya kan. Nih buat lu Lil, ini tolong itu jangan bawa dalil gitu ya kan. Ngaji dulu yang bener, Lil, tentang kerusakan alam dan lain sebagainya gitu lah. Tentang kemaslahatan lah ngomongnya. Ini kemaslahatannya itu buat jangka panjang apa jangka pendek, lu harus jelasin juga itu, Lil, gitu ya kan. Buat segala macam, lu mah hanya berdalil, lu mah hanya ngomong untuk kepentingan lu doang, untuk kepentingan kaum lu doang gitu ya kan, untuk kepentingan karena lu dapat jatah lah gitu ya kan. Nggak benar-benar lu kayaknya pure gitu loh, ingin benar-benar buat kemaslahatan umat, makanya diperjuangin. Gini nih anak kasrol dikasih tambang gitu ya kan. Kayak mana kau ini? Ya pertanyaannya kan padahal simpel ya. Kalau misalkan
kalian lakukan mining, seharusnya ada regulasi yang bagus dong, atau ada kayak solusi yang sustainable. Tapi kan kita tahu sendiri nggak ada yang namanya good mining, guys. Semuanya itu technically bad mining. So kalau misalnya nggak ada jawaban untuk kayak bagaimana cara restore ekosistem atau recovery ekosistem itu, ya otomatis kan of course kayak kita bakalan concern ya, atau kayak bakalan kita peduli of course. So jadi kalau nggak bisa kasih jawaban cara untuk recovery ekosistem, aku dari Maluku Utara ya, dan aku sendiri menyaksikan efek dari tambang. Aku menyaksikan sendiri juga kerusakan hutan, kerusakan ekosistem, dan lahan warga dirampas. Masih banyak lagi lah, laut yang rusak, ekosistem laut juga rusak otomatis ya. Tambang di Indonesia itu udah merajalela gitu kan. Dan alam adalah identitas kita juga kan. Jadi kayak kalau misalkan itu rusak, apalagi yang kita punya kayak gitu kan. Tapi argumennya itu katanya kenapa kita nggak ambil hikmahnya aja, kayak ini kan rezeki dari Tuhan. I don't think so. Kerusakan yang dihasilkan oleh tambang ini tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan. Jadi it's nonsense, kayak nonsense kalau dibilang ini adalah berkah. No, jangan kaitin sama agama deh, kayak gitu kan. 2030 kalau Indonesia kayak gini terus, aku nggak tahu, kayaknya ini bakalan kolaps sih. Kalian tahu sampai ibuku aja ngomong kan, kayaknya Indonesia di 2030 bakalan kolaps. Maksudnya kayak bakalan hancur banget kalau misalnya kayak gini terus. Karena kayak banyak aktivitas yang regulasinya itu nggak sehat gitu loh. Berasa kayak kita dikolonize sama negara sendiri nggak sih? Capek. Buat orang-orang yang bilang kayak nggak usah dibahas lagi tentang kasusnya Raja Ampat, izinnya udah dicabut. Guys, kita harus bersuara terus. Karena kalau enggak, mungkin diberhentikan hanya sementara dan akan lanjut lagi guys. Sekali lagi guys, nggak ada namanya good mining. Mining itu otomatis akan merusakin lingkungan. Kita nggak ngomongin kayak gali 1 meter tanah guys, kita ngomongin kayak produksi yang masif. Jadi ya otomatis bakalan merusakin. Pernyataan Ketua PBNU, Ulil Absar Abdallah, dalam dialognya dengan juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, pada program Rosi Kompas TV, mengundang sorotan tajam publik. Pasalnya, Gus Ulil menyebut bahwa sikap sebagian pegiat lingkungan yang menolak total penambangan mirip dengan Wahabisme. Apa sebenarnya yang dimaksud Gus Ulil, dan bagaimana makna istilah Wahabisme dalam tradisi keilmuan Islam? Isu ini mengemuka saat diskusi mengenai rencana tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Iqbal Damanik dengan tegas mempertanyakan apakah ada konsesi tambang di Indonesia yang mampu mereklamasi atau mengembalikan ekosistem seperti semula. Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya, tantang Iqbal seperti dikutip dari akun TikTok @rosi_kompas_tv, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Gus Ulil merespons dengan mempertanyakan mengapa harus sangat peduli pada pengembalian ekosistem awal. Ia lalu membuat analogi dengan perubahan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk. Bukan begitu, ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu, ucap dia. Ketika Iqbal Damanik menekankan perbedaan dampak antara aktivitas manusia biasa dan alat berat, Gus Ulil kemudian menyebut sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan Iqbal Damanik sebagai Wahabisme. Gus Ulil berkata, Wahabisme itu artinya begini, orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Nah, saya mengatakan, teman-teman lingkungan ini terlalu ekstrim, seperti menolak sama sekali mining, karena industri ekstraksi selalu pada dirinya dan raus dan itu berbahaya.
Apa itu Wahabisme? Wahabisme berasal dari gerakan yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Najd, Arab Saudi. Menurut Nu Online, Wahabisme adalah paham keagamaan yang dikenal sangat ketat dalam menafsirkan ajaran Islam, dengan menekankan pemurnian ajaran dari hal-hal yang dianggap bid'ah, khurafat, atau syirik. Gerakan ini bercorak tekstualis, anti-tahayul, dan menolak praktik keagamaan lokal yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tauhid murni. Nu Online, 2020. Sementara itu, situs Muhammadiyah juga memaparkan bahwa Wahabisme seringkali identik dengan upaya membersihkan Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah secara literal. Muhammadiyah menilai bahwa gerakan ini punya sisi positif dalam mengajak umat kembali kepada inti ajaran Islam, tetapi juga punya sisi negatif ketika penerapannya menjadi kaku, tidak kontekstual, dan mengabaikan kearifan lokal. Suara Muhammadiyah, 2021. Gus Ulil, kritik pada puritanisme lingkungan. Dalam perdebatan tersebut, Gus Ulil menekankan pentingnya menghitung maslahat, manfaat, dan mafsadat kerusakan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya, ujarnya. Menurutnya, penolakan total terhadap tambang sama artinya menutup peluang memanfaatkan karunia Tuhan. Sementara itu, Iqbal Damanik menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah beralih dari ketergantungan pada ekstraksi tambang karena daya dukung dan tampung lingkungan telah terlampaui. Ia mengutip data Kementerian Kehutanan bahwa kuota deforestasi sudah lebih kecil dari lahan yang terdeforestasi. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita, ujarnya. Dialog ini memperlihatkan betapa pentingnya menemukan titik temu antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang.